Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope all of you are fine. And in this meeting, we are going to learn about the changes of form. Ya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. So please listen me carefully. Changes of being are 6 kinds. Jadi perubahan wujud benda ada 6 jenis yang terdiri dari 1. Sublimation, solid to gas, penyubliman, dari padat ke gas. 2. Crystallization, pengkristalan, dari gas to solid, gas ke padat. 3. Freezing, membeku, liquid to solid, dari cair ke padat. Melting, mencair, solid to liquid, dari padat ke cair. 5. Vaporization, liquid to gas, penguapan, dari benda cair ke gas. And the last one, condensation, atau pengembunan, dari gas to liquid atau gas ke cair. Then I will give you detailed explanation. First, sublimation atau penyubliman, change of solid object to gas object, perubahan dari benda padat ke benda gas. Second, crystallization atau pengkristalan, change of gas object to solid object, perubahan dari benda gas ke benda padat. Third, freezing, membeku, change of liquid object to solid object, perubahan dari benda cair ke benda padat. Fourth, melting, mencair, change of solid object to liquid object, perubahan dari benda padat ke benda cair. Fifth, vaporization atau penguapan, change of liquid object to gas object, perubahan dari benda cair ke benda gas. And sixth, condensation atau pengembunan, change of gas object to liquid object, perubahan dari benda gas ke benda cair. Alright, this is an example of sublimation process. Camphor atau kapur barus yang melalui proses penyubliman. Jika kita amati, kita taruh di suhu ruangan, lama-kelamaan camphor itu akan menyusut bahkan menghilang karena berubah bentuk dari padat menjadi gas. Crystallization melalui proses pengkristalan garam, air laut yang dialirkan ke dalam tambak, lalu air laut itu dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung sehingga mengalami proses penguapan. Setelah beberapa hari yang sangat tergantung terhadap panasnya matahari, jumlah air berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu pula kristal garam terbentuk. Lalu kristal garam tersebut yang telah terbentuk dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan kristal garam yang bersih dan terbebas dari kotoran. Next, freezing atau membeku. Contohnya jika kita menyimpan air di dalam freezer kulkas, lalu kita diamkan beberapa waktu, air tersebut akan melalui proses pembekuan yang akan menghasilkan es batu yang biasa kita gunakan sehari-hari. Next, melting atau mencair. Contohnya, jika kita memakan ice cream, lama-kelamaan ice cream itu akan mencair karena berada di suhu ruang. Lalu berikutnya, coklat yang jika kita simpan lama di dalam suhu ruangan juga akan melalui proses meleleh atau mencair. Bisa dilihat seperti di contoh gambar ya. Dan vaporization atau proses penguapan, contohnya jika kita memasak air lalu memanaskannya di atas kompor. Di saat air mendidih, uap air akan muncul ya. Seperti kalian bisa lihat pada contoh gambar di sini. Perhatikan baik-baik atau kalian juga bisa
melihat contohnya langsung saat membantu Bunda sedang memasak. And the last one, condensation atau proses pengembunan. Contohnya, jika kita sedang meminum air dingin, lalu kita diamkan di suhu ruangan, beberapa saat kemudian embun akan muncul dari pinggiran gelas kalian, seperti yang kalian bisa lihat di gambar ini ya. Lalu berikutnya juga pada daun di pagi hari, kalian bisa lihat ya tetesan-tetesan air di daun tersebut ya, seperti yang ada pada gambar. Alright, I think it's enough for today. I hope all of you understand with the material. See you in our next meeting. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.